Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya bersama dengan Bung Said Didu nih dari Manusia Merdeka, Said Didu. Assalamualaikum, Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa hari ini di media kembali heboh nih soal utang Indonesia gitu yang makin menggunung gitu ya. Bahkan ada seorang ekonom dari Indef, Profesor Didi Rahbini kan menyebut diperkirakan akhir periode Pak Jokowi itu kita punya utang sampai 10.000 triliun. Itu kalau 2 periode ya, Bang. Saya itu. Tapi kalau 3 periode, saya nggak tahu apakah utangnya bisa dikurangi atau mulai nambah. Tapi sebenarnya bagaimana sih situasi kita ini keuangan dan juga fiskal sih saya kira juga menarik juga untuk dibahas ya. Selain moneter juga fiskalnya perlu dibahas juga ya. Jadi saya melihat Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani betul-betul sudah agak bingung. Jadi kalau Mas Her sudah dengar beberapa hari lalu menghimbau masyarakat agar berhutang. Jadi setelah dia bosan setelah menumpuk utang sekian banyak, kemudian sekarang masyarakat yang disuruh berutang juga. Gitu. Jadi ini saya jadi nah gambaran utang kita memang berat sekali, Pak Ersuma, bahwa sekarang kemarin kan 2021 ini langsung bertambah hanya 3 bulan hampir 300 triliun tambahannya saja. Sehingga sekarang total sudah 6.300 triliun. Mas Heru bisa bayangkan Pak Jokowi menerima utang dari 6 presiden sebelumnya selama 73 tahun itu sekitar 2.600 triliun. Sekarang menjadi 6.300 triliun. Berarti sudah hampir 2 kali lipat lebih dalam waktu 6 tahun. Jadi memang meroket juga ini, meroket. Nah, juara lah ya kalau dibuat kira-kira lomba Pak Jokowi ini juara. Tapi kalau Profesor Didi menyebutnya jago rajanya. Betul. Dan yang menarik kan kampanye di periode pertama yang menyatakan tidak akan ngutang. Itu kan problem besarnya. Kemudian itu utang pemerintah, utang BUMN kalau tidak dimasukkan utang perbankan dan jasa keuangan sekarang itu hampir 2.500 triliun. Tapi Pak dulu 2014 itu sekitar 500 triliun. Ini lebih parah lagi. Itu 5 kali lipat dalam waktu 6 tahun. Jadi memang meroket juga. Jadi tapi kalau dimasukkan utang perbankan, mata utang BUMN itu sekarang sekitar 6 ribuan triliun juga kalau dimasukkan dana pihak ketiga di perbankan. Nah, dan dulu menerima juga sekitar 2.400 triliun. Utang BUMN itu dulu sekitar 2.400 triliun. Jadi hampir sama. Tapi ya itulah kondisi utang kita sekarang. Nah, kalau ada pengamat menyatakan sekitar 10.000 triliun, itu juga saya dulu udah perkirakan seperti itu. Kalau tidak semangatnya seperti ini, karena perkiraan saya akan bertambah terus sampai 2004 itu perkiraan saya akan bertambah terus sekitar 1.000 triliun. Jadi 4 tahun lagi ya kira-kira memang sekitar 10.000 triliun. Malah menurut saya akan menjadi mungkin mendekati 11.000 triliun. Tapi kan selalu yang disampaikan oleh pemerintah bahwa kalau masih bisa utang itu kan berarti Indonesia itu masih dipercaya karena nggak mungkin orang mau memberi utangan kita kalau kita tidak mungkin bisa bayar gitu loh, Bang Said Didu. Itu pernyataan yang dulu. Sekarang tidak ada lagi utang luar negeri yang mau datang. Sekarang yang utang kita itu sebagian besar dalam bentuk surat utang negara. Surat utang negara, Mas Heru tahu bahwa sekarang itu bunganya mendekati, yieldnya mendekati 6%. Dan bunga deposito sekarang sekitar 3%, bunga tabungan hanya 1,5%. Dan Mas Heru tahu bahwa 2 kali pemerintah melakukan lelang ORI. ORI itu bagian dari surat utang negara. Itu ORI 019 dan ORI 014. ORI 019 tidak laku seperti yang diharapkan. ORI 10014 itu juga tidak laku sehingga hampir semua orang, mungkin Marhersu juga dapat di SMS oleh bank atau di WA oleh bank,
untuk memindahkan memindahkan deposito atau tabungannya membeli sun karena sudah tidak laku. Nah itu sebenarnya Ya. jadi kalau menyatakan masih boleh ngutang ya sekarang udah tidak ada lagi yang berani memberikan utang. Nah persoalannya adalah selalu orang menyatakan membeli sun itu aman. Saya katakan itu aman selama keuangan negara sehat. Kalau keuangan negara menjadi masalah, tidak tertutup kemungkinan, saya ulangi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah mengambil kebijakan yang sangat keras yang bisa menyatakan bahwa saya turunkan bunga sun sekian, kalau Anda nggak mau maka restruk sekian per tahun. Itu bisa terjadi. Ya. Dan mungkin yang punya uang dulu. Jadi artinya bagaimana nih kondisi kita saat ini? Kan kalau yang terjadi selama ini yang pemerintah yang mengutang, tapi kelihatannya sekarang malah justru kebalikan ya, rakyat yang disuruh utang kan? Nah, jadi setelah rakyat disedot uangnya lewat sun untuk dibelikan sun, sekarang rakyat disuruh ngutang. Ini agak menarik. Dulu kan kita waktu kecil kita kan disuruh menabung. Ya. Sekarang terbalik kita disuruh ngutang. Jadi sekarang jadi ya utang menggunung, utang menggunung, kita disuruh berhenti menabung. Dana diperbankan menumpuk gitu ya, utang negara menggunung tapi dana diperbankan menumpuk gitu. Jadi kenapa penyebabnya dana diperbankan menumpuk? Begini Mas Hersu. Kita tahu bahwa lewat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itu mengizinkan Bank Indonesia membeli surat utang negara di pasar primer. Nah, sehingga hampir 600 triliun lebih itu tahun 2020 Bank Indonesia membeli sun. Itulah yang menumpuk sekarang di bank. Nah, perbankan juga menumpuk uangnya karena tidak ada sektor real yang bergerak. Dan orang menumpuk uang. Jadi istilah saya sekarang itu terjadi El Nino di lembaga keuangan dan perbankan. El Nino itu banjir dan La Nina di masyarakat. Di masyarakat kering, tidak ada uang. Nah, itu yang terjadi sebenarnya. Nah, jadi saya agak heran Ibu Sri Mulyani menghimbau masyarakat mengutang ke bank. Nah tapi saya pahami juga bahwa itu adalah pintu darurat ya, karena sudah pintu darurat itu nah coba aja tanya, adakah orang mau mengutang ke bank dengan sekarang bunga agak rendah loh, 7%, 8%, rendah bunga bank itu, tapi tidak ada bisnis yang layak. Oke, tapi apakah tidak bahaya dalam situasi sekarang ini kalau kemudian pemerintah bank harus menyalurkan dananya yang over liquid gitu, dan kemudian sementara daya bayar masyarakat rendah. Jangan-jangan nanti kemudian kurang prudent dalam memberikan kredit. Nah, saya pikir itu yang sangat bahaya. Jadi ini kan over liquid ini kan hanya di atas kertas, tidak ada uang sebenarnya. Karena sebenarnya sun yang dibeli BI itu hanya merubah neracanya bahwa dia pemerintah punya utang di Bank Indonesia sebesar sekian. Itu tidak ada uangnya sebenarnya. Jadi ini adalah di atas kertas ada uang, tapi sebenarnya nggak ada uang. Itu yang problem besar yang dihadapi. Jadi tapi kalau menyalurkan, problemnya adalah menyalurkan sekarang tidak ada. Nah, bisa terjadi nanti akan terjadi tidak bisa membayar. Nah, saya sih kenapa sih tidak berpikir beginilah. Kan kredit lebih murah. Kenapa BUMN saja diberikan jaminan untuk mengutang uang untuk membangun pabrik gula, membangun pabrik yang impor-impor ya, membangun pabrik gula cepat itu kan 3 tahun selesai itu. Pabrik gula, kebun gula, kemudian pabrik peternakan, kemudian pabrik garam, itu saja mumpung bunga lagi murah, itu didorong kalau memang itu, jangan rakyat suruh ngutang. Tapi saya nggak tahu kenapa pemerintah tidak melakukan itu. Di atas kertas menurut Anda kebijakan mendorong rakyat untuk lebih banyak berutang ke perbankan itu sebenarnya akan sia-sia gitu? Saya menyatakan kalau daya beli tidak ada, maka jangan harap ada bisnis yang laku. Problemnya sekarang ini kan hampir 1.000 triliun per tahun uang rakyat disedot untuk jadikan utang pemerintah. Itu memang betul strateginya bagi negara yang sudah kaya.
Jepang juga begitu, utangnya tuh ke rakyat. Amerika juga utangnya ke rakyat, tapi mereka orang-orangnya udah kaya. Nah kita itu, nah yang saya was-wasnya adalah yang disedot ini kan adalah utang-utang yang sun ori yang retail itu yang 1 juta. Saya belum yakin bahwa para konglomerat itu akan membeli sun itu. Mungkin saja dia simpan uangnya luar negeri, Mas. Yang para konglomerat yang triliunan gitu. Karena yang karena saya belum pernah mendengar bahwa mereka tuh membeli sun dalam jumlah besar. Oke, jadi ini kebanyakan siapa? Retail investornya untuk sun ini yang beli? Sebagian besar rakyat kecil yang retail itu, tapi saya pikir udah habis uangnya karena Ori 2014 yang ditawarkan akhir Februari itu nggak laku. Walaupun, nah yang menarik bahwa sangat lucu bahwa perbankan meminta nasabahnya untuk menjual, memindahkan depositonya ke Ori. Itu sangat aneh. Artinya bank, nah kemungkinan besar ini bank sudah diperintahkan gitu, karena seluruh bank melakukan, bukan hanya bank BUMN. Oke, nah kemarin kan Bu Sri Mulyani sempat marah-marah itu karena katanya sering benar dapat SMS blast soal diminta untuk menggadaikan BPKB-nya untuk dapatkan jaminan utang, untuk dapatkan dana segar 5 juta gitu. Kan menjadi aneh sekarang kalau kemudian perbankan diminta untuk menyalurkan besar-besar dananya ke publik, dan kita juga rakyat bisa dong sebel seperti Bu Sri Mulyani karena sering dapat SMS blast dari perbankan untuk beli ori atau ngambil kredit. Ya, bisa saja, tapi karena itu kan adalah masalah masyarakat itu ingin cepat, tidak terlalu penting bunganya. Jadi saya contoh penjual bakso, kalau dia mau pakai sistem bank kan repot sekali. Mending BPKB yang untungnya kalau bisa dapat 20% per hari, kan bunganya BPKB kan mungkin 5%, mungkin saja 5% per bulan. Kalau dia dapat 20% per hari kan ya bagi mereka yang penting dapat uang cepat. Itu normal-normal saja. Oke, sekarang dalam situasi begini kan kita tadi cuma membedah saja situasinya. Menurut Anda masih ada jalan keluarnya tidak dalam situasi semacam ini sekarang ini? Saya sih jalan keluar kalau seperti ini adalah ya kayak rumah sajalah. Kalau penghasilan Anda turun ya jangan ngotot beli, merenovasi rumah, mengganti rumah, membangun rumah baru. Itu saja sebenarnya jalan keluarnya. Nah sekarang ini kan uang tidak ada tapi tetap merenovasi rumah, membangun rumah baru, pindah ibu kota baru, bangun infrastruktur, bangun macam-macam yang tidak terlalu langsung dari kebutuhan nyata. Jadi itu menurut saya tidak ada jalan lain, adalah mengurangi pengeluaran. Tidak ada jalan lain. Oke, tapi kan itu sebenarnya ekonomi sederhana ya kalau Anda analogikan dengan rumah tangga tadi ya. Lo kalau pendapatannya rendah ya jangan spendingnya terlalu gede, apalagi punya ambisi bangun rumah baru dan sebagainya. Nah, kenapa itu tetap dilakukan oleh pemerintah? Karena menurut saya kan bagaimanapun juga pemerintah itu banyak orang pinter, terus Bu Sri Mulyani disebut sebagai Menteri Keuangan terbaik dan sebagainya. Tapi matematika uang sederhana semacam itu masa nggak paham? Ya karena dikalahkan oleh ambisi pribadi meninggalkan legacy, tapi tentang utangnya masa bodoh orang lain yang nanggung. Sri Mulyani dulu itu bangga sekali mengumumkan bahwa beliaulah yang melunasi utang IMF waktu SBY. Sekarang bangga lagi bahwa negara bisa menambah utang seberapapun. Kan aneh. Jadi menurut saya Bu Sri Mulyani ternyata pendapatnya mengikuti pemimpinnya, bukan pemimpin yang harus mengikuti pendapatnya gitu kan. Pendapatnya ternyata berubah. Nah, jadi itu. Saya kira ini saya jadi teringat semacam joke sekarang ini kan setiap kali ada apa-apa selalu misalnya kayak infrastruktur, ketika dibangun jalan tol di mana-mana, para pendukungnya akan bilang oh hanya Pak Jokowi, hanya masa Pak Jokowi infrastruktur dibangun, presiden yang lain ngapain aja gitu. Nah sekarang tadi kalau Anda menyebut bahwa seluruh presiden Indonesia itu rekor utangnya kalah hanya dengan Pak Jokowi hanya dalam waktu 6 tahun, kita kan juga bisa bercandain begitu juga. Presiden yang lain dulu ngapain aja kok utangnya nggak bisa sebesar Pak Jokowi kan gitu. Tapi kalau buzzer yang masuk ke saya selalu menyatakan itu kan ada jadi jalan apa gitu ya, itu pembenaran saja. Jadi ya
ya apapun kalau sudah menunjukkan pembenaran, coba bayangkan saja Mas Hersu. Sekarang itu kemampuan membayar kita itu sudah mendekati 50% pendapatan negara dipakai untuk membayar bunga utang, belum masuk pokok. Hampir 50%. Jadi Anda bayangkan kalau Mas Hersu di rumah itu pendapatannya hanya sampai 50% untuk membayar bunga masuk pokok, maka itu sama dengan sudah mematikan anak-anak Mas Hersu masa depan dia. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi apakah pemimpin ini akan mematikan masa depan bangsanya? Ya mungkin sekarang belum baik, tapi dengan gambaran saya katakan tadi hampir 50% pendapatan negara sekarang dipakai untuk bayar cicilan bunga bank, bunga utang. Kalau kembali tadi menggunakan analogi sebuah rumah tangga, ini kan berarti satu, kemungkinan akan ada aset-aset dari rumah tangga itu yang disita karena tidak bisa bayar utang. Kedua, kalau ternyata aset-asetnya tetap tidak memenuhi, itu nanti akan menanggungkan anak cucunya. Kira-kira gitu ya? Sama juga dengan analogi negara ini ya, Bang Said Didu ya? Saya pikir itu dilakukan secara terencana. Jadi bunga utang yang dibikin sekarang tuh untuk 50 tahun ke depan. Jadi memang sudah direncanakan mewariskan untuk jangka panjang. Jadi agak menarik kalau seorang orang tua meninggalkan warisan utang kepada anaknya. Itu kira-kira orang tua seperti apa? Dan dilakukan secara sadar itu ya? Dilakukan secara sadar. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Said Didu, dan mudah-mudahan kita semua aware. Jadi untuk anak-anak muda sekarang bersiap-siaplah menerima warisan dari pemerintahan ini, tapi jangan terlalu cepat gembira karena warisannya adalah warisan utang. Kira-kira gitu ya, Bang Said Didu? Ya, suatu saat saya akan bahas 11 warisan yang akan yang akan diterima. Itu 11 warisan yang akan diterima, nanti kita bahas di periode momen-momen berikutnya. Bukan periode episode. Momen. Kalau periode itu presiden 3 periode. Oke. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.